Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Valina Hyarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana menyeimbangkan antara waktu bekerja dan waktu bersama keluarga. Sebelumnya teman-teman bisa melihat ya file yang sudah saya unggah di website MOOC. Di situ ada tugas untuk refleksi saja sebenarnya. Teman-teman membuat lingkaran dan kemudian merenungi gitu. Kira-kira berapa jam waktu yang teman-teman alokasikan untuk keluarga dan berapa jam waktu yang teman-teman alokasikan untuk pekerjaan dan berapa jam teman-teman tidur. Karena itu dari situ akan kelihatan gitu sebenarnya kita akan lebih cenderung banyak waktu yang terbuang untuk tidur atau mungkin waktu yang terlalu banyak untuk bekerja atau mungkin waktu yang terlalu banyak untuk keluarga sehingga kerjaannya kelabakan gitu. Mungkin teman-teman bisa mengerjakan secara mandiri dan juga bisa merefleksikan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya menjadi seimbang. Nah, di masa-masa sekarang gitu ya, apalagi masa pandemi di mana sebagian besar dari kita bekerja dari rumah gitu, seringkali kita lupa dengan pergantian hari gitu ya, karena kita bekerja di rumah tapi kita juga sekaligus memegang peran kita sebagai istri, sebagai suami atau mungkin sebagai ibu, sebagai anak juga ya barangkali yang sudah menikah tapi juga tetap masih tinggal bersama orang tuanya, dan itu cukup mempengaruhi kesehatan mental kita sebagai manusia, dan penting banget untuk kita bisa lebih bijaksana gitu ya untuk ngelola waktu yang kita miliki selama satu hari 24 jam agar bisa fokus ke aktivitas yang memang harus kita jalani gitu. Jadi kalau misalnya kita memang waktunya bekerja, ya jangan sampai kita nyambi sambil bermain medsos atau mungkin nyambi masak atau mungkin nyambi yang lain gitu ya, karena multitasking ini sebenarnya tidak terlalu berefek positif gitu kalau misalnya terhadap efektivitas kinerja kita. Bagaimana sih sebenarnya bekerja itu mempengaruhi kondisi kita ke keluarga? Ada 4 poin yang saya tekankan di sini. Yang pertama adalah terserapnya energi kita. Yang kedua adalah terserapnya waktu gitu, karena dari lingkaran yang teman-teman buat mungkin ketahuan ya berapa jam nih kita dalam sehari ini fokus ke pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga adalah income atau pendapatan. Nggak mungkin ya kita tidak mempertimbangkan gitu pendapatan kita, karena memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk memenuhi target kita, target menabung atau mungkin visi misi keluarga, kita juga perlu yang namanya pendapatan. Dan yang terakhir adalah emotional instability itu. Kalau misalnya kita tidak bisa bijaksana gitu, misalnya membawa masalah keluarga dibawa ke pekerjaan, begitu juga sebaliknya gitu, masalah pekerjaan dibawa ke keluarga, akhirnya apa? Emosi yang tercipta ini tidak stabil, kita jadi kepikiran hal-hal yang tidak semestinya, nggak bisa mindful. Kita saat bekerja kita kepikiran keluarga, saat kita fokus ke keluarga, seharusnya fokus ke keluarga, kita malah kepikiran pekerjaan kita ya. Dampak-dampak ketika kita tidak bisa mengelola waktu antara bekerja dengan keluarga. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan nih sebagai anggota keluarga untuk bisa deal dengan segala situasi seperti itu ya, dengan kondisi pandemi ini gitu ya, bekerja dari rumah atau mungkin nggak harus pandemi sih ya, bekerja pada umumnya gitu ya. Bagaimana kita bisa balance gitu antara work life and family life. Yang pertama adalah kita recognize dulu nih permasalahan apa, kita kenali dulu sebenarnya masalah apa yang sedang kita alami gitu. Kita tahu apakah ini isu pekerjaan, apakah ini isu keluarga, apakah ini masalah intrapersonal atau mungkin interpersonal gitu dengan orang lain, itu perlu jelas dulu. Yang kedua adalah bagaimana kita mengungkapkan perasaan atas masalah yang sudah kita recognize tadi, masalah yang sudah kita kenali tadi gitu, kepada orang-orang yang kita percaya. Siapa orang-orang yang kita percaya? Ya keluarga kita gitu ya, pasangan kita, ayah ibu kita, atau mungkin memberikan pengertian kepada anak dengan caranya masing-masing ya, tentu nggak akan sama gitu kan ya cara menyampaikan perasaan kita kepada orang tua, kepada pasangan, apalagi pada anak, nggak mungkin sama. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang positif terhadap keluarga. Komunikasi yang positif ini bukan berarti hanya menceritakan hal-hal yang positif saja, justru kita share feelings tuh yang
yang sifatnya bisa positif bisa negatif juga gitu. Ketika kita bisa terbuka dengan pasangan kita, itu akan memudahkan sikap mereka juga ke kita gitu ya. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita akan selalu peka terhadap segala kondisi yang sedang kita alami. Jadi jangan sampai kita sambat, ih kamu kok nggak peka sih gitu, padahal emang kitanya nggak mau cerita gitu ya, kitanya nggak mau share our feelings ke mereka, ke pasangan kita, ke keluarga. Kemudian bagaimana untuk terus menumbuhkan empati dalam keluarga. Penting banget untuk bisa empati, karena dengan adanya empati, prinsip kesalingan itu akan terus terjaga. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang peran sebagai istri itu apa, peran sebagai suami apa. Tapi pada hakikatnya dalam membangun keluarga itu yang paling utama adalah bagaimana prinsip kesalingan ini terus menerus ada dalam masing-masing gitu. Jadi tidak berpikir siapa yang paling hebat atau siapa yang paling berkontribusi dalam ketahanan keluarga, tidak seperti itu ya. Jadi dengan adanya empati kita bisa sadar mungkin suami kita lagi sakit, atau mungkin yang para suami juga paham kalau mungkin istrinya lagi sakit, jadi bisa mengambil alih atau take over ya tugas-tugas rumah tangga, bisa mengerjakannya bersama-sama. Itu akan meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Alih-alih itu kan tugas kamu, itu kan tugas aku, lebih baik mengerjakannya bersama-sama. Selanjutnya adalah bagaimana kita terus berkolaborasi untuk mencapai visi misi keluarga. Visi misi keluarga apa saja tergantung keluarga masing-masing, tapi yang penting adalah bagaimana berkolaborasi mengerjakan tugas sehari-hari, berkolaborasi menjadi orang tua, karena orang tua bukan hanya sekedar peran ayah atau peran ibu saja, tapi bagaimana kehadiran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita, dalam memfasilitasi apa yang mereka butuhkan, kebutuhan psikologis, kebutuhan fisik, dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya termasuk finansial gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita selalu memiliki problem solving yang tidak menyakiti salah satu pihak. Jadi memang gimana nih untuk bisa memunculkan problem solving yang bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Sepertinya nggak mungkin semua orang ya, tapi paling tidak dengan adanya musyawarah, dengan adanya quality time untuk berdiskusi, untuk meluangkan waktu dalam sepekan ini, bisa kita refleksikan apa yang kita dapatkan, masalah apa yang sedang dialami, apa yang ganjel, apa yang menyenangkan. Kita juga akan tahu untuk kira-kira masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan bersama, masalah-masalah apa yang sebaiknya diselesaikan dengan cara time out, tapi lebih ke me time masing-masing, waktu sendiri istri atau waktu sendiri suami. Itu juga kadang berpengaruh juga gitu. Boleh juga, sah-sah saja gitu ya, tidak harus semua masalah diselesaikan secara bersama, tapi bisa juga mengambil waktu sejenak, merefleksikan, dan itu nggak harus selalu bersama-sama. Nah yang ketiga adalah bagaimana kita terus bisa mengungkapkan bahasa cinta masing-masing gitu ya, dan memberikan apresiasi sekecil apa hal yang jadi progres dalam keluarga kita. Di pertemuan awal saya juga sudah sempat menyinggung ya, keluarga kita ya adalah kita sendiri gitu. Kita tidak bisa membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain, karena yang pertama visi misinya beda, orang-orangnya beda, kepribadiannya beda, mungkin kondisi segala macamnya juga berbeda gitu. Nggak akan bijak ketika kita membandingkan kondisi mereka gitu, atau mungkin akan selalu sama dengan mereka, karena tidak akan pernah terjadi gitu ya. Dengan kita fokus sama progres, bagaimana keluarga kita bertumbuh, hal-hal apa yang bisa kita syukuri, nikmat-nikmat apa, nikmat-nikmat kebersamaan, kesehatan, dan juga rezeki yang terus mengalir tanpa disadari, itu yang bisa menumbuhkan cinta dan juga saling mengapresiasi. Memberikan apresiasi ini tidak harus berupa hadiah ya, yang kita bisa memberikan dengan kata-kata atau mungkin dengan bahasa nonverbal gitu ya, dengan ekspresi, dengan kesediaan kita untuk membantu pasangan kita, itu juga bagian dari mengapresiasi. Nah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya, strategi personal yang bisa kita lakukan agar kita bisa seimbang antara pekerjaan dan keluarga. Yang pertama adalah determine our priorities. Jadi kita tentukan dulu prioritas kita dalam sehari ini gitu. Kita belajar lagi ya seperti ke SD gitu ya, menentukan skala prioritas. SD apa SMP ya? Ya, kita membuat skala prioritas dalam 24 jam ini apa yang wajib, benar-benar wajib dan tidak tergantikan peran kita. Kalau kita alokasikan juga gitu, berapa jam untuk bekerja, berapa jam untuk keluarga. Dengan kita tahu prioritas mana yang harus kita lakukan, harus yang segera dilakukan sama yang mungkin bisa ditaruh di bawah prioritasnya gitu, yang bisa ditunda. Nah ya nggak apa-apa gitu, kita akan lebih rapih dalam manage waktu kita.
Kemudian yang kedua adalah kita buat batasan-batasan yang jelas. Batasan yang jelas antara hal-hal yang sifatnya pekerjaan dengan hal-hal yang sifatnya keluarga gitu ya. Kita tidak bisa mencampur adukan karena memang itu hal yang berbeda meskipun berkaitan satu sama lain ya. Jadi jangan sampai kita lagi waktunya, misalnya waktunya bekerja atau mungkin lagi waktunya ngajar tapi disambi masak atau disambi medsosan, lihat media sosial atau sambil baca yang lain, kita jadi nggak bisa efektif juga gitu, ngajarnya pun juga jadi nggak maksimal gitu kan, maupun ketika yang bekerja di kantor ya. Nah, membuat batasan yang jelas ini akan membuat kita nggak bosan juga gitu ketika bekerja atau mungkin ketika kita melakukan aktivitas apapun gitu. Tapi kalau kita mencampur adukan dalam satu waktu, ini yang menyebabkan kita akhirnya sampai lupa dengan pergantian hari gitu, karena kita melakukan hal itu terus menerus tanpa tahu batasan waktu ya. Kita nggak punya batasan sampai jam berapa kita harus bekerja, kita nggak punya batasan jam berapa saja kita bisa relax, kita bisa mungkin menghibur diri gitu ya, kita bisa memanjakan diri dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tapi semuanya dicampur jadi satu. Itu malah justru membuat kita jadi burn out ya, jadi bosen, jadi jenuh seperti itu. Nah, kemudian adalah bagaimana kita mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Ini sepertinya gampang-gampang susah ya. Seringkali kita habis waktunya untuk scrolling media sosial. Ada yang kerasa nggak gitu? Kira-kira teman-teman berapa menit nih niatnya untuk membuka media sosial, tahu-tahu udah 2 jam sendiri habis. Nah, itu yang sebenarnya jadi PR juga dalam keluarga ya gitu. Bagaimana screen time ini adalah aturan yang perlu disepakati bersama gitu. Screen time keluarga ya. Seringkali kita mendengar beberapa webinar atau buku-buku yang saya baca gitu, bagaimana mengatur screen time anak agar tidak terlalu sering membuka HP atau menonton televisi seperti itu. Tapi tidak pernah dibahas nih, atau mungkin jarang dibahas, bagaimana mengatur screen time orang tua gitu agar tidak ditiru anak-anaknya gitu, karena berlama-lama berhadapan dengan layar ya. Itu yang sebenarnya PR bersama gitu ya, nggak cuma untuk anak-anak saja, karena anak-anak kan observer terbaik gitu ya, pembelajar terbaik lewat melihat aktivitas orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya juga most of the time megang HP terus atau mungkin laptopan terus, ya anak-anak kan melihat figur-figur itu gitu. Dan kalau misalnya kita sebagai orang tua lalu melarang, ya akan susah juga gitu kan. Yang terakhir adalah take care ourselves. Gimana kita tetap care gitu dengan diri kita, bagaimana kesehatan kita, kesehatan fisik, kesehatan psikologis. Ketika kita memang sudah kondisinya lelah, kita boleh gitu untuk mengambil waktu untuk istirahat. Jangan sampai kita nggak peka dengan kondisi fisik kita, tahu-tahu langsung sakit yang membahayakan, yang parah seperti itu ya. Kalau memang butuh waktu istirahat, ya ambil waktu untuk istirahat, strict sama berapa menit misalnya istirahat gitu ya. Bagaimana kita bisa aware dengan kondisi kesehatan kita, kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis ya. Bagaimana kita bisa terus membangun self awareness, kemudian kita memanage waktu kita untuk makan, untuk berolahraga, untuk tidur yang cukup. Karena meskipun di saat ini kita bekerja dari rumah, jangan sampai ya waktunya bangun tidur langsung nyalain laptop bekerja lagi. Padahal kita perlu gitu untuk relax, untuk mengambil nafas panjang, olahraga sederhana di rumah, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan bersama, misalnya membersihkan rumah. Itu kan juga olahraga ya sebenarnya, ngepel, nyapu, mencuci gitu ya. Kemudian kita bisa merelieve stres kita dengan cara-cara yang positif gitu. Kalau bercandaan orang tua saya gitu ya, bercandaan ibu saya waktu itu, kalau lagi kesel supaya nyambel gitu ya. Ya itu sebenarnya positif ya, maksudnya jadi tersalurkan energinya gitu untuk misalnya beres-beres rumah atau mungkin menyampaikannya secara langsung kepada pasangan kita. Itu juga termasuk cara yang positif. Nah, bagaimana cara yang negatif gitu? Kalau misalnya kita menyendiri terus malah murung, nggak mau makan, nggak mau minum obat, itu malah semakin memperparah ya, semakin memperparah kondisi psikologis kita. Nah, yang terakhir adalah ketika kita mengatakan self care gitu ya, kita selalu bilang kalau bagaimana kita bisa memanjakan diri kita. Padahal yang tidak boleh luput dari self care ini adalah bagaimana kita kembali
menilik hakikat kita sebagai manusia gitu. Dengan kita mengingat tujuan diciptakannya kita gitu, kita akan paham self care apa sih yang paling pas untuk kita sebagai manusia. Dan itu menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai religiusitas jangan sampai hilang dari bagian self care kita, dari bagian cara kita untuk terus peduli sama diri kita sendiri. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa langsung kita terapkan bersama-sama pelan-pelan di keluarga kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, yang akan menikah, yang sudah punya anak maupun yang belum punya anak, tetap bisa seimbang antara waktu bersama keluarga dan waktu untuk bekerja. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.